Baik, kita masuk di segmen terakhir suara Anda, terutama di segmen Hot Issue. Kita ke Mas Teguh sekarang. Nah, kalau disebutkan Pak Gatot tadi itu yang menarik saat berbicara tentang KPK dulu ya, penyadapan tanpa izin, kalau harus melalui izin pengadilan dulu, ini akan koruptor keburu kabur gitu. Nah, tapi ketika konteksnya sekarang Badan Intelijen Negara, kenapa harus ada resistensi semacam itu untuk izin pengadilan? Ya, begini, yang pasti kita ingin betul menghormati hak asasi manusia ya. Kita tidak ingin membiarkan situasi di mana misalkan ada tersangka teroris ya, tidak membawa senjata, tidak ya bisa ditembak begitu saja gitu. Ini menurut kita kan hal-hal yang sudah kelebihan gitu. Nah, dalam konteks penyadapan kita tentu saja tidak ingin melegalisasi hal-hal yang selama ini sudah berjalan, yang sebenarnya salah gitu kan. Artinya apa? Selama ini penyadapan sudah berjalan kok, ini kan tinggal dilegalkan dengan undang-undang gitu kan. Tapi poin yang ingin kita sampaikan sekali lagi, kita tetap harus ada di ranah penghormatan kita kepada hak asasi manusia. Pemikiran tadi menjadi menarik, artinya ketika kemudian ada tersangka yang diindikasi kuat gitu kan, itu bisa nanti dilaporkan kepada misalkan ada namanya lembaga yang diusulkan oleh teman-teman, jadi komite atau panja di DPR yang menjadi pengawas daripada BIN untuk agar akuntabilitas kinerjanya disampaikan. Nah, di dalam proses ini sudah bisa dilakukan penyadapan tadi, tapi kemudian tetap proses izin ingkrah pengadilannya juga harus dilakukan, gitu kan. Nah, disinilah saya kira memang kita harus berhati-hati betul. Kita nggak mau sekali lagi terjebak, kemudian era demokrasi ini kita tarik mundur lagi ketika kemudian kita berikan institusi tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Baik, Mas Bayu mewakili seluruh pengguna jejaring sosial, mungkin Twitter begitu ya, yang diwakili ini. Kan ini masih digodok, tapi kira-kira apa usulan agar ada batasan-batasan tidak terganggu para pengguna jejaring sosial ini dalam bersuara, tetapi juga mereka bisa bekerja dari saya sepakat dengan pemantauan yang kondisional sifatnya. Pemantauan kondisional adalah bisa dikategorikan dan itu harus ingkrah juga, dalam pengertian harus diketok palu sehingga menjadi definisi yang pasti. Nah, dengan definisi yang pasti yang menghormati HAM dan perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Nah, kita intinya bagi saya bottom line, produk politik yang akan dihasilkan oleh Mas Teguh dan kawan-kawan itu harus membebaskan para pengguna media sosial dan siapapun yang ingin menyatakan ekspresinya dari yang namanya fear civilian society. Itu tidak boleh ada fear civilian society yang membuat kita merasa berada di bawah mikroskop. Jadi we do not wanna be under microscopic society. Baik, Baik, terakhir ke Pak Gatot sekarang, singkat saja Pak Gatot. Kira-kira akan ada semacam jaminan kepada publik bahwa data-data pribadi terkait komunikasinya ini akan tetap terjaga? Saya kira ini statement yang kedua yang sangat bijak dari Pak Tifatul ya. Yang terakhir hari Sabtu kemarin itu beliau hanya monitor sih, semua pun bisa memonitor. Kemudian yang pertama pada saat heboh yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pak Purnomo Yuskianto waktu itu mengatakan beliau dengan hormat, perlu kami sebutkan gitu, akan dimonitor untuk para pengguna jejaring sosial. Tapi Pak Tif dengan wise-nya juga mengatakan Kominfo tidak ada rencana untuk memblok Twitter, Facebook, dan jejaring sosial lainnya. Jadi kesimpulannya adalah insya Allah Kominfo tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya itu represif untuk mendam dari demokratisasi politik. Tidak perlu ada kegelisahan ya, sekarang dipantau. Ya, itu sudah terbukti. Terus tidak perlu. Habis ini aja kita mau nge-tweet kok. Oke, terima kasih Pak Gatot, Mas Teguh, kemudian Mas Bayu, terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, itulah akhir jumpa kita dalam Suara Anda malam hari ini. Kami akan kembali lagi besok dengan hot issue yang lebih aktual. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.